Ayat yang pertama dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dikatakan ada perasaan takut, ada perasaan gemetar, yang dikontraskan dengan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kota bentengku. Kenapa dikontraskan kepada terang? Karena rasa takut, rasa gemetar, kekhawatiran itu adalah seperti bayang-bayang yang gelap yang mengintai kehidupan kita. Sekali kita terperangkap, terjerat daripada rasa takut dan gemetar, kita akan merasa sekeliling kita adalah kegelapan yang kita tidak bisa lihat apa-apa di ujungnya. Sehingga semakin jatuhlah iman kita, semakin rusaklah kehidupan kita. Rasa takut begitu berbahaya. Gemetar, kekhawatiran begitu bahaya. Kalau tidak dihandle dengan baik, penelitian menunjukkan akhirnya timbul yang namanya stres. Memang stres awal masih stres ringan. Tetapi begitu dibiarkan menjadi stres berat. Stres berat dibiarkan menjadi depresi. Akhirnya dilanjutkan begitu tanpa penanganan jadi depresi berat. Dan bahkan bisa berujung kepada gangguan jiwa yang membahayakan. Kalau dilihat dari sisi psikologis, dari ilmu psikologis, mereka mengajarkan mengenai positive thinking. Tapi kalau kita belajar iman kekristenan atau hati kita kepada Dia, kita akan dituntun untuk kembali melihat Alkitab kita. Melihat Tuhan kita. Bukan sebatas positive thinking. Kamu pasti bisa. Kamu orang hebat. Bukan sebatas perkataan-perkataan motivasional saja. Tetapi kita akan berjumpa dengan kebenaran atau firman Tuhan. Dan hadirat Tuhan sendiri akan mengubahkan hidup kita. Jadi takut gemetar dikontraskan dengan terang. Bagaimana kita mengatasi ketakutan gemetar, kengerian dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar thinking positif atau positive thinking. Kita perlu mengundang terang itu. Siapakah terang sejati itu? Adalah Yesus sendiri. Dia berkata, akulah terang dunia itu. Begitu terang hadir dalam hidup kita, maka kegelapan akan sirna. Kegelapan atau ketakutan ibarat kegelapan ketika terang Yesus itu hadir. Maka ketakutan kita bisa mengatasinya dengan baik, dengan tepat. Manusia wajar ketika menjalani kehidupan, situasi tidak pasti, kondisi tidak menentu. Karena kita memang bukan pribadi yang maha tahu kan. Tapi di tengah-tengah ketidakmahatauan kita, di tengah-tengah kondisi yang serba misterius buat kita, perjalanan sepanjang tahun ini, baru kita mengawali tahun yang baru, perjalanannya masih panjang. Belum genap 1 bulan, masih ada 11 bulan lebih kita menjalaninya. Kita bisa dikuasai rasa takut dan gemetar seperti kegelapan. Tapi jangankan izinkan kita dikuasai oleh bayang-bayang yang seperti itu. Biarkan terang yang sejati itu menguasai kita dan dituntunnya. Bahkan rancangan-rancangan yang jelek, rancangan-rancangan yang buruk, yang coba menghancurkan, yang coba menggagalkan rencana Tuhan. Justru rancangan buruk itu akan menyerang mereka balik. Kita percaya bahwa Dia berkata, aku mengetahui, aku mengenal rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia sendiri tak pernah merancang kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Demikian juga kalau orang lain merancang kecelakaan, tak mungkin jadi. Karena rancangan Tuhan pasti terjadi. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Dia sendiri tak pernah merancang kecelakaan. Orang lain yang coba merancang kecelakaan bagi kita pun tak akan pernah mempan. Karena rancangan Tuhan di dalam hidup kita pasti terjadi dan pasti digenapi. Itulah yang kita pegang. Itulah pengharapan yang harusnya kita bawa. Itulah ungkapan mazmur pujian kepada Tuhan. Sepanjang bulan ini heart of praise. Bukan sekedar nyanyi bersenandung gembira. Tapi di balik perkataan-perkataan pujian itu sebetulnya adalah firman Tuhan yang kita ucapkan. Sebetulnya adalah ekspresi ungkapan iman kita kepada Dia yang adalah terang dan keselamatan kita. Dia tahu kunci mengalahkan ketakutan.
Kunci mengalahkan kegemetaran atau bahaya yang mengancam. Kunci menghadapi kesendirian adalah ketika dia berada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah simbol hadirat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar rumah, bait Allah atau gereja saja. Karena buat apa ada gedungnya, ada bangunannya. Tapi Tuhan tidak berkuasa di tempat itu. Atau Tuhan tidak diundang. Tuhan tidak jadi penguasa di tempat itu buat apa? Bait Allah atau rumah Tuhan seumur hidup berbicara mengenai hadirat Tuhan. The presence of God. Itulah yang diingini oleh Daud. Dalam kisah perjalanan Daud, dia teringat akan tabut perjanjian. Dan akhirnya dia berusaha membawa tabut perjanjian itu yang dicuri oleh musuh bangsa Filistin. Dia coba dengan kekuatannya, dengan kereta baru, lembu yang mengangkatnya atau yang mendorong daripada kereta itu. Tapi Daud salah. Dia lupa petunjuk Tuhan bagaimana cara mengangkut tabut perjanjian. Akhirnya Uza itu memegang tabut itu. Karena tabut itu tergelincir, Uza langsung disambar sehingga dia mati. Daud syok. Tapi dia gak putus asa. Lalu dia akhirnya menemukan caranya adalah para imam harus memegang tabut perjanjian itu. Dan setiap kali berapa langkah hewan dikorbankan dan Daud menari-nari. Daud memuji Tuhan. Akhirnya tabut perjanjian sampai di kota Daud, di kota Zion di Yerusalem itu. Daud gak boleh, tidak diperbolehkan oleh sama Tuhan membuat bait Allah. Bait Allah baru didirikan di zaman anaknya Salomo. Dengan kesederhanaan, dengan kecintaan akan Tuhan, apa yang Daud lakukan? Daud gak boleh bangun bait Allah yang megah. Karena tangannya penuh dengan peperangan. Dia akhirnya dirikan namanya tenda atau kemah Daud. Tenda dari kain sederhana dia dirikan. Karena dia gak boleh bangun rumah, oke. Tuhan melarang bangun rumah, aku bangun tenda. Dia taruh tabut perjanjian di bawah tenda itu. Oleh karena itu disebut tenda itu kemah Daud. Dan Tuhan pernah berulang kali berkata, aku ingin memulihkan kemah atau pondok Daud itu. Berbicara mengenai hati yang mengasihi atau yang menginginkan hadirat Tuhan, the presence of God. Dan sejak ketika Daud sudah selesai mendirikan kemah itu. Dan tabut perjanjian sebagai lambang hadirat Tuhan ada di kemah itu. Selama 24 jam nonstop. Daud atur rakyatnya, Daud atur dari Bani-Bani Lewi dan imam-imam. Untuk memuji menyembah Tuhan di depan kemah itu. Luar biasa keinginan Daud. Memang dia gak boleh bangun bait Allah, gedung gereja yang megah itu. Dia dirikan dengan tenda yang sederhana. Tapi kecintaannya akan Tuhan itu. Sehingga Tuhan berkata juga, aku akan memulihkan pondok Daud yang sudah roboh itu. Maksudnya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menginginkan hadirat Tuhan. Hati yang merindukan dekat dengan Dia. Hati yang memuji menyembah, heart of praise, heart of worship itu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Keyakinan yang luar biasa. Prinsip hidup pendirian Daud sangat clear, sangat jelas. Dia tidak ada kunci rahasia lain. Dia memastikan hidupnya, dia memastikan dirinya. Hanya Tuhan kekuatan, hanya Tuhan gunung batu. Hanya Tuhan kota benteng, dia berkata. Sehingga aku lebih suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku lebih suka tinggal dekat sama Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, di dekat Tuhan itu, itulah segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Daud tahu kuncinya di situ. Kuncinya bukan di manusia. Kuncinya bukan di kepandaian. Kuncinya bukan di strategi. Meskipun strategi, kepandaian, hikmat, koneksi, kekayaan juga diperlukan untuk kita bisa berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Tapi Daud tahu itu bukan hal yang utama. Ketika dia berada dekat dengan Tuhan, dia berkata, supaya aku bisa menyaksikan kemurahan-Mu. Itulah yang kuingini ya Tuhan. Itulah yang ku kehendaki. Biarkan kerinduan yang sama ada senantiasa di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Cara mengusir kegelapan, biarkan terang itu datang dalam hati kita. Dan otomatis kegelapan, bayang-bayang kegelapan itu akan menyingkir dari dalam hidup kita. Biarkan ketika kita memasuki the year of praise, hati kita sebelum meluap lewat mulut kita, hati kita dulu
penuh dengan ucapan syukur. Sampai akhirnya meluap lewat mulut kita. Sacrifices of joy. Mengucap syukur karena anugerah dan kebaikannya. Persembahkan itu. Ternyata persembahan bukan hanya uang. Persembahan bukan hanya tenaga kita melayani. Persembahan bukan hanya ketika kita memberi, melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita bersyukur lewat mulut bibir kita karena hati kita merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita bernyanyi, ketika kita bermazmur, itu pun menjadi korban harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan hatiku bersuka karenamu. Persembahan ternyata bukan hanya uang. Bukan hanya tenaga yang kita sumbangkan atau korbankan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Tapi ketika kita memuji, menyanyi the heart of praise, sacrifices of joy, Tuhan melihat itu dan menghargai, menjadi korban yang harum, wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara biasakan ini. Di tahun 2021, tahun yang baru ini. Awali tahun dengan banyak memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar bersenandung gembira. Tapi kita menyanyikan pengagungan-pengagungan kepada Tuhan. Ekspresi iman percaya kita kepada Dia. Bahwa ini ya Tuhan yang kurenungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi, aku hendak bermazmur bagimu. Itulah yang kita ungkapkan. Dan itulah yang Daud lakukan. Jangan curhat di media sosial. Media sosial pakai untuk hal-hal yang berguna, membangun, menguatkan, menginspirasi, yes. Karena media sosial ketika salah digunakan untuk curhat bisa menyerang balik kita atau kita meracuni seseorang atau banyak orang. Kalau mau curhat, kalau itu manusia, pilih orang-orang yang tepat. Atau lebih baik lagi, curhat kepada Tuhan. Daud berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarkan curhatanku ini Tuhan, curahan hatiku. Dia tahu kemana dia harus bercerita. Kemana dia harus meluapkan, mengungkapkan isi hatinya. Kemana dia bisa lega, dia tahu. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan dia berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Banyak firman Tuhan, banyak perintahnya. Tapi salah satu perintah atau firman yang Daud ingat, di dalam ayat 8 ditulis, carilah wajahku, kata Tuhan. Maka dia responi, dia berkata, kalau engkau berkata begitu, carilah wajahmu, aku akan cari wajahmu dengan segenap hati. Banyak orang cari Tuhan, banyak orang aktif ke gereja, banyak orang mau berdoa. Hanya ketika orang itu dapat tantangan, dapat masalah. Ketika kondisi baik-baik, diberkati, lupa sama Tuhan. Terlalu sibuk lah, gak ada waktu. Terlalu menikmati, terlalu tenggelam di dalam berkat. Bahaya. Jangan hanya cari Tuhan, jangan hanya cari wajah Tuhan ketika kita susah. Ketika datang tekanan menghimpit kita, jangan hanya itu kita cari Tuhan. Ketika dihimpit, betul harus cari Tuhan, betul. Jangan cari yang lain. Tapi bukan hanya di dalam keadaan terjepit, dalam keadaan duka. Keadaan sukacita pun, keadaan diberkati pun, carilah Dia. Keadaan baik-baik saja, tidak berada di puncak kehidupan yang bagaimana, tidak berada di lembah yang bagaimana, kita di jalan datar pun tetap cari Tuhan. Itulah bukti kita menghargai pribadinya. Itulah bukti kita menghormati Dia. Bukan karena apa-apa. Kita tidak menganggap Tuhan sebagai vending machine. Ketika Tuhan, kita butuh sesuatu, kita baru mendekat kepada Dia. Dan kita harapkan ketika kita tombol ini, tombol lakukan itu. Keluarlah produk yang kita inginkan. Tuhan bukanlah orang yang seperti itu, pribadi yang seperti itu. Bahkan Tuhan bukanlah vending machine. Sebuah alat yang hanya kita manfaatkan.
Tuhan adalah pribadi yang rindu bersekutu dengan kita. Kadang-kadang kita bisa ditinggalkan manusia. Kita kadang-kadang bisa dilupakan orang. Kalau itu terjadi, jangan terlalu baper, jangan dimasukkan hati yang bagaimana. Namanya manusia lah. Kalau kita bercermin juga, kadang-kadang kita juga begitu. Kadang-kadang kita gak setia juga. Kadang-kadang kita cari orang karena ada maunya aja. Kalau orang itu tidak ada keuntungan buat kita, kita juga kadang gak cari kan. Malah yang kita ingat dari seseorang apa? Keburukannya tah? Atau kejahatannya kan? Ketika orang itu berbuat sesuatu yang jahat kepada kita, coba kebaikannya. Kadang-kadang kita lupa. Samalah kita namanya manusia. Oleh karena itu ketika kita lihat manusia lain, sesama manusia juga berbuat sesuatu yang tidak adil dengan kita, janganlah terlalu merusak kehidupan kita. Yang pasti adalah seperti Daud berkata, Tuhan jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan lupakan aku ya. Manusia boleh lupa. Manusia boleh membiarkan meninggalkan kita. Tapi antidot obat penawar bagi Daud, rasa kesepian, rasa kesendirian, loneliness dalam hidupnya adalah ketika dia tahu bahwa Tuhan gak pernah sekali-kali melupakan dan meninggalkan dia. Obat penawar daripada ketakutan, gemetar, rasa kesepian, kesendirian adalah Tuhan sendiri. Biarlah seperti Mazmur 27 yang kita naikkan sebagai pujian kepada Dia. Dan sepanjang Mazmur 27 ada 3 aplikasi yang bisa kita lakukan yang sederhana. Yang pertama, mari ambil keputusan komitmen. Jangan mau dikuasai ketakutan atau rasa kesepian, kesendirian juga. Namun sebaliknya kuasai rasa ketakutan itu. Bukan dengan kekuatan kita. Kita tahu obat penawarnya. Ketakutan, kekhawatiran, kesendirian seperti bayang-bayang gelap. Bayang-bayang bisa diusir ketika terang yang sejati itu datang. Jangan dikuasai ketakutan namun sebaliknya kuasai ketakutan. Yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan menjadikan kita hidup. Dalam hadiratnya ada segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Setiap makhluk hidup punya media, punya atmosfer, punya wadah yang harus dia hidup. Tumbuh-tumbuhan harus menempel pada pohonnya kan, pada tanah kan. Atau di air kalau hidroponik. Hewan-hewan air harus ada di air. Manusia apa dong kalau gitu? Orang Kristen apa dong kalau gitu? Harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Menempel, melekat kepada sumber kehidupan itu. Seperti ranting dari pohon anggur itu harus melekat pada pokok anggur yang benar. Supaya dia berbuah. Datang mendekat kepada Tuhan. Jadikan tahun 2021 ini adalah kerinduan untuk kita datang mendekat kepada Dia. Seperti Daud ketika dia melihat masalah tantangan. Dia malah minta yang satu ini. Satu hal yang kuminta ya Tuhan. Tinggal di dalam rumah-Mu. Seumur hidup menikmati kemurahan. Karena dia tahu kalau Tuhan dia peroleh, dia akan peroleh segalanya. Kehilangan Tuhan meskipun kita punya segalanya. Kita telah kehilangan segala-galanya. Dan aplikasi yang terakhir yang ketiga, sabarlah dalam proses Tuhan. Jangan curhat ke sembarangan orang. Jangan curhat di media sosial. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Tuhan. Kalau curhat kepada orang tertentu, carilah orang yang tepat, orang yang bijaksana. Daud berkata, Tuhan dengarkanlah seruanku. Karena Tuhanlah pribadi satu-satunya yang mendengar seruan, meresponi dengan tepat, dan memberikan pertolongan pada waktunya. Mazmur 27 membuat kita belajar obat penawar, rasa takut gemetar, dan kesepian kesendirian yang menghadang hidup kita seperti bayang-bayang kegelapan itu. Mampu kita lewati sepanjang tahun ini. Karena Tuhan terang kita, Dia keselamatan kita dan kota benteng kita. Haleluya. Amin.